apakah Dhamma ini fleksibel? Sebetulnya Dhamma ini kalau kita lihat di dalam agama Buddha ya, kita harus melihat ajaran Sang Buddha dengan tradisi Buddhis. Ajaran Buddha itu berisi 4 kesunyataan mulia. Ini tidak bisa berubah. Hukum karma dan lain sebagainya itu tidak bisa berubah. Karena itu agama Buddha ini hanya hal-hal yang dharma ini saja yang tidak pernah berubah, 4 kesunyataan mulia ini. Sehingga ketika dari India agama Buddha berkembang, kemudian dia pergi ke Tiongkok, di Tiongkok itu tradisi menggunakan pakaian seperti ini sulit itu karena ada musim dingin dan lain sebagainya, sehingga pakaiannya berubah tapi ajarannya tetap ya. Kemudian pergi ke Tibet, pakaiannya juga berubah tapi ajarannya tetap. Jadi kalau ibaratnya kita membeli topi, kalau topinya kebesaran, bukan kepala kita yang dipukuli supaya bengkak, kemudian topinya pas, bukan. Tapi kita tuker topinya menjadi topi yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau topinya kekecilan, bukan kepalanya yang dipotong pakai pisau, tapi kita tuker. Jadi, kepala ini adalah ajaran Sang Buddha. 4 kesunyataan mulia dan lain sebagainya. Sedangkan topi ini adalah budaya setempat. Sekarang, biku juga sama. Ada beberapa peraturan kebikuan yang untuk saat ini masih disepakati, belum bisa diubah. Misalnya penggunaan jubah. Untuk sangga di Indonesia, jubahnya masih sama. Di beberapa negara mungkin sudah ada yang berubah atau apa, terserah urusannya dia. Ya. Tapi di Indonesia jubahnya masih sama. Kemudian, yang lain masih bisa dilakukan. Misalnya, sekarang saya ngomongnya pakai kamera. Sebetulnya kalau orang di luar melihatnya, ini bantainya ini agak konflik apa ya. Dari tadi ngomong sendiri di dalam kamar, nggak jelas ngomong sama siapa. Tapi ini saya susun ngomong ke seluruh dunia ini, sampai ke Amerika dan sebagainya. Kalau saya kemudian, wah enggak lah, saya mau pakai kemampuan batin yang tadi dikatakan itu, bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Saya mau ceramah kepada orang-orang secara mental misalnya. Wah, malah banyak orang susah menyamakan gelombangnya. Tapi kalau ini asal tahu ID-nya, asal tahu password-nya, ketemu kita bersama. Ini masih bisa. Cuma kalau kemudian saya ikut acara-acara yang mungkin tentang politik, tentang apa, kan ada nizam yang mungkin tentang politik, tentang apa, itu menjadi tidak layak untuk saya. Ini pertanyaan tadi yang sebelumnya dari saudara Demi tadi kan ada. Kita sebagai pertapa dan sebagai perumah tangga. Nah, saya sebagai pertapa tentu harus ukurannya ya, kalau ikut acara-acara begini yang sesuai dengan kepertapaan itu. Tapi kalau saya misalnya, wah ini ada politik nih, bagaimana nih tentang politik gini. Oh, saya juga tidak akan ikut karena itu tidak sesuai. Ya, jadi itu fleksibelnya itu hanya di bagian-bagian ritual. Ya, tadi kan kalau saudara Sheila tadi kan mengatakan ritualnya ada yang masuk pakai sepatu, enggak problem. Itu bisa saja. Karena memang tidak harus lepas sandal itu di India pada zaman itu. Sehingga keluar peraturan kalau masuk ke wihara harus lepas sandal. Tapi mungkin beberapa anak muda selama disepakati oleh pengurus wihara setempat, boleh. Nah, ini pertanyaan ini lompat ke pertanyaan ketiga tadi, yaitu bagaimana komunikasinya? Ya, ini tergantung lokal. Bagaimana Anda pendekatan kepada orang tua, minimal Anda meminta izin kepada orang tua. Boleh nggak saya dalam sebulan ini, 4 minggu, atau dalam 8 minggu, atau dalam 13 minggu, saya menjadi pengurus biar coba kita melakukan pendekatan kepada generasi muda. Kalau memang anak muda itu menunjukkan prestasinya, maka boleh. Tapi kalau anak mudanya main paksa, mungkin tadi Anda contohkan dengan penyediaan Buddha Rupang dan lain sebagainya, mungkin pendekatannya belum lengkap dengan pengurus yang lebih banyak, akhirnya terjadi penolakan. Tapi kalau mungkin Anda melakukan pendekatan yang lebih jelas, kemudian menguraikan dengan jelas, menjelaskan dengan baik, komunikatif,
kepada semua pengurus, mungkin Anda akan bisa diizinkan seperti itu, karena kita mengatakan ya juga kesempatan umat berdana, nanti juga dananya ini bisa dipakai untuk pembangunan wihara dan lain sebagainya, mungkin kesan negatif itu bisa hilang. Nah, komunikasi ini tentu sangat tergantung pada pribadi masing-masing. Si pemuda sendiri bagaimana menyampaikan kepada generasi senior itu. Karena masing-masing membutuhkan. Pemuda tidak ada seniornya juga nggak bisa. Senior tidak punya pemuda, ya tidak ada kemajuan. Jadi ini hanya butuh komunikasi yang sangat tergantung situasi setempat. Kemudian kalau yang tadi dikatakan, apakah bisa melestarikan damai ini sesuai dengan budaya-budaya lokal ataupun dengan tradisi tetangga? Selama dia tidak mengubah 4 kesunyataan mulia, kemudian para pertapa ini masih tetap jalannya, karena para pertapa ini punya institusi sendiri yang namanya sangga, dia diatur oleh sangga, tidak problem. Dan ini nanti yang tadi disebut perumah tangga, ya silakan bikin yang tadi saya katakan, misalnya dia jadi lead vokal, dia nyanyi. Itu zaman itu masih lagu-lagu itu belum banyak di wihara, dia sudah bikin seperti itu, tidak problem sama sekali. Bisa kita gunakan berbagai cara karena itu baik ya. Jadi umat yang datang, kemudian yang baru datang disambut, dikasih tempat duduk, kemudian ditunjukkan buku parita yang dibaca halaman segini, itu bagus ya. Jadi tidak masalah, boleh. Ini 3 pertanyaan, mudah-mudahan sudah terjawab. Ya, terima kasih Al-Mudan Bante. Tugasnya Sheila menjawab yang ketiga itu. Sheila ada tambahan pendapat? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku belum pernah ada di posisi sebagai anak muda yang meminta dukungan atau ya keputusan dari itu. Cuman mungkin aku mempelajari dari kadang dengar kasusnya Papi sih ya, dimana kadang di sebuah wihara itu ada yang ya pasti selalu akan ada yang dominan yang memang memegang kekuasaan dan ternyata berbeda. Nah, tadi ya sudah dijawab cukup lengkap dengan Bante Utomo sendiri pendekatannya ya, karena nggak cuma di wihara lah, in every situation. Kalau mau di pekerjaan pun nih pasti Ciunita udah paham banget nih gimana caranya kita membangun relationship dengan orang supaya kita bisa apa ya, bahasanya kalau Chinese itu kong kali kong ya. Ya bikin kesepakatan terbaik kan. Gitu tengah ya. Kalau untuk pelayanan dan pendekatan itu tentunya Ansela juga sangat-sangat dengan komunitasnya sudah melakukan banyak perubahan ya. Dan itu menurut saya melakukan itu ada feedbacknya bagus nggak sih? Nah, ya di sini juga aku ngeliat tadi abis lagi kepo-kepoin participants dari Zoom-nya, ternyata ada beberapa teman-teman dari Buddhist Worship juga. Halo, ada salah satunya Konanda juga yang berperan cukup aktif untuk ngumpulin teman-teman yang mau bergabung ke Buddhist Worship. Jadi kalau misalnya di Buddhist Worship sendiri itu dan beberapa komunitas-komunitas teman-teman lainnya juga, kalau misalnya di sini teman-teman ada yang namanya Sadhu United, ada Kalian Wanita, pokoknya ada banyak sebenarnya. Ada Buddhist Reborn juga. Ini adalah komunitas anak-anak muda yang menjadi wadah nih untuk kita. Yang tadi kan aku baca beberapa komen-komennya, ada yang bilang sekarang ini kalau misalnya ke wihara karena jadi ngeliatnya orang tua nih, jadi harus mengikuti cara yang ya tradisional. Kita tidak bisa banyak mengubah atau apapun itu gimana cara beribadahnya gitu kan. Ya tetap ya yang memang datang ke wihara, kita baca parita, terus nyanyi marilah kita pakai biasa tuh musik-musik yang udah tinggal di play doang di keyboard gitu kan, biasanya gitu tuh. Nah ini komunitas-komunitas ini memberi wadah buat anak muda supaya gimana kita we do it our own way dengan style kita sendiri yang kita memang sukai. Nah itu ya tadi seperti yang tadi Bante Utomo sempat singgung juga, masalah pro kontra tuh pasti selalu ada. Ada yang memang wah ini jadi inovasi baru nih, tapi ada juga yang menganggap ini ancaman yang bisa mengubah agama Buddha ini jadi agama lain nih nanti. Padahal kan caranya yang diubah bukan isinya. Jadi ya yang penting tujuannya masih benar dan juga masih mendapat dukungan dari para ketua, terus Sangha juga mendukung. Kita tetap ya menerima dengan senang hati pengen melakukan dengan cara itu sih.
gitu Ci. Sip. Ya, betul. Wah, thank you loh semua, kayaknya banyak partisipan Buddhis muda nih dan ini join ya, dan itu bisa menyemangati kita yang mungkin sudah senior ya, saya nggak bilang yang tua-tua tapi yang senior biar bisa kita lebih kolaborate ya, cari titik tengahnya biar sama-sama dapat